Ini rumus hidup ya yang saya alami, saya rasakan ini orang sukses itu demikian. Kemudian orang sukses itu menurut Pak Habibie ya, termasuk bahwa orang sukses itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lampes. Mang Ucup. Kebetulan kali ini berada di Kecamatan Ibun, di kantor Pak Camat Ibun, Wilujeng Sumping. Kami dari Ibun Kreatif, podcast Ibun Kreatif Desa Ibun, yang dikelola oleh Karang Taruna. Kebetulan kali ini kami berjanjian dengan beliau, orang nomor 1 di Kecamatan Ibun. Sebenarnya baru 2 mingguan ya kalau tidak salah. Siapa sebenarnya beliau? Mari kita berkenalan. Sampurasun Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping Pak di Kecamatan Ibun. Alhamdulillah. Yang perbatasan dengan Kabupaten Garut. Garut ya. Semoga Bapak di Kecamatan Ibun bisa membawa Kecamatan Ibun lebih maju lagi ya. Gitu ya. Betul. Mungkin Bapak bisa perkenalan. Kebetulan kami baru mengenal 2 minggu, Pak. Silahkan mungkin kepada masyarakat dan pemerintahan desa. Ya baik, terima kasih Kang. Mungkin yang pertama ya, tak kenal tak sayang ya. Jadi saya tadi yang disampaikan oleh beliau itu memang saya camat baru ya, penggantinya Pak Agus Rustandi ya. Ya. Alhamdulillah kurang lebih saya 2 minggu lebih lah ada di Kecamatan Ibun, dan mudah-mudahan ini yang pertama saya juga perlu assalamualaikum kepada para tokoh, para petinggi Kecamatan Ibun, dan alhamdulillah juga disambut dengan baik ya. Kemudian juga setelah itu saya mohon doa kepada semua ya, kepada para tokoh, kepala desa dan lain sebagainya untuk bisa melaksanakan tugas saya selaku Camat Ibun ya. Dan mudah-mudahan juga selanjutnya memang kita mencoba mempelajari potensi Ibun luar biasa ya. Setelah kita 2-3 minggu ini kita mencoba ke lapangan, ternyata memang potensinya sepertinya perlu digali lagi. Walaupun saat ini sudah kemandirian masyarakat itu sudah bagus, sudah tumbuh, cuman memang perlu 1, 2, 3 energi yang harus diberikan dari pemerintahan ya, baik itu dari tingkat desanya, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan selanjutnya. Selama jalan-jalan Bapak selama 2 mingguan itu, yang di pandangan Bapak tentang Ibun bagaimana Pak? Dari potensi ekonominya, UMKM-nya dan lain-lainnya, menurut pandangan Bapak? Sangat terkesan ya. Jadi selama 2 minggu saya mencoba. Pertama kali saya mungkin diundang oleh Pak Kades Laksana ya. Itu pertama kali saya datang ke sini, saya suruh menyaksikan sekaligus mendampingi pihak dan Ramil ya, karena di situ ada panen raya ya, panen raya padi ya. Di situ memang saya pun belum memperkenalkan, tapi masyarakat sepertinya sudah kenal. Jadi sepertinya saya lihat entah ada bocoran camat baru atau apa, pas ke situ sambutannya luar biasa, sangat sekali. Jadi terima kasih Pak Kades Laksana ya, yang menerima saya di masyarakat Kecamatan Ibun, Desa Laksana ya. Dan juga saya terima kasih kepada para kepala desa yang ada di Kecamatan Ibun, terutama ini sesepuh kepala desa itu Pak Atat ya. Pak Atat. Ini beliau luar biasa. Hari pertama saya sudah ketemu dengan beliau, dan beliau sangat welcome. Dan mudah-mudahan ini sebagai gambaran bahwa saya ini bisa berkarya untuk Ibun. Amin. Oh ya Pak, kalau sebelumnya ke Ibun, Bapak itu dari mana Pak? Apa dari dinas terkait, apa dari mana Pak? Kebetulan kami kan belum tahu. Sebelum ke Kecamatan Ibun ya? Aduh, agak malu juga ya. Mudah-mudahan Bapak terakhir jadi camat. Iya, sebetulnya memang kalau saya pengalaman kerja itu di kecamatan itu kurang lebih 18-20 tahun ya. Di
Di kecamatan. Ya, kayaknya 20 tahun lebih, Pak. Di kecamatan. Iya, di kecamatan. Jadi dari mulai staf sampai ke camat ya, itu di Cileunyi. Ya, dari staf kasih sekcam, lari dulu ke Marga Asih sebagai sekcam, tidak lama saya promosi ke menjadi camat Kutawaringin. Dari situ mendapatkan mandat lagi dari Kutawaringin ke Marga Asih. Nah, dari Marga Asih mendapatkan mandat juga menjadi camat Cilengkrang. Ya, nggak terlalu lama juga di situ mendapatkan mandat ke Dinas Ketahanan Pangan. Ya, alhamdulillah mungkin kurang lebih di Ketahanan Pangan itu kurang lebih dua tahun lah. Gitu. Jadi saya juga pas jadi camat Ibun itu ya perlu belajar lagi. Ya, memang pengalaman camatnya 4 kali di di 4 kecamatan, ke Ibun itu berarti kelima. Ya, ya pasti regulasi setiap tahun berubah. Jadi saya perlu nanya, perlu belajar, perlu diskusi, ya perlu kita sama-sama untuk bagaimana menyatukan persepsi langkah yang baik, langkah yang enak yang bisa dapat cepat dipahami oleh tim kerja kita di kantor, kemudian di desa, juga di masyarakat. Ya, kita terus intinya untuk komunikasi ini memang sangat perlu ya, karena untuk menumbuhkan paham, untuk menumbuhkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya tepat untuk melakukan tugas fungsi kita selaku camat, gitu ya. Tadi terkait dengan pengalaman lama lebih dari 14 tahun ya Pak di kecamatan tadi. 18. Nah, 18 tahun. di Cileunyi aja. Oh, di Cileunyi Iya, aja 18 tahun. 18 tahun di Cileunyi kan gitu. Nah, untuk kecamatan Ibun mungkin ada bekal dari pengalaman ke belakang, karena kata pepatah pengalaman terbaik itu adalah pengalaman, Pak. Mungkin bisa diterapkan pengalaman-pengalaman di kecamatan-kecamatan lain untuk di Ibun dengan potensi yang ada, Pak. Ya memang kalau yang saya rasakan antara kecamatan Cileunyi dengan kecamatan Kutawaringin, kultur Beda. masyarakatnya beda ya. Kalau di Cileunyi memang di Cileunyi itu dekat dengan wilayah pendidikan ya, universitas. Di situ ada UPI, di situ ada di Jatinangor ada Unpad, ada IPDN, ada ITB dan lain sebagainya kan. Itu secara otomatis akan membentuk masyarakat sekitarnya kan gitu ya. Kemudian kalau di Kutawaringin ini kan daerah produktif ya, yang memang masyarakatnya juga itu hampir setiap RT itu ada pengusaha ya, jadi UMKM-nya udah cukup berjalan dan memang sudah bisa berkompetisi dengan UMKM luar kan gitu ya. Kemudian daerah Marga Asih juga lebih majemuk lagi karena memang di situ seperti kampung, tapi memang di dalamnya itu banyak orang pendatang ya, termasuk orang Chinese juga. Di situ kan ada komplek TKI, mayoritas orang-orang Chinese. Nah, untuk ini Pak Camat, untuk Kecamatan Ibun sendiri, untuk pengembangan UMKM-nya menurut Bapak harus bagaimana, Pak? Kalau saya lihat, buka, baca, dan tanya ya, memang ini potensi desa wisata ya. Kalau nggak salah ada 8. Betul. Kemudian di situ banyak berbagai produk yang dihasilkan oleh UMKM masyarakat Ibun. Nah, memang ini sudah punya wadah, sudah punya kesempatan, sudah punya peluang. Ini untuk bagaimana para UMKM ini bisa tumbuh dan berkembang, maju, menuju sejahtera masyarakatnya kan itu, melalui desa wisata ini. Karena desa wisata ini tidak semua desa yang menjadi desa wisata. Ada kriteria dan pilihan yang memang bisa membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi ketujuh ini memang Kecamatan Ibun luar biasa ya. Yang terkenal itu kan berondongnya ya. Iya, Kemudian wisatanya, kemudian juga termasuk konveksi, kemudian ada di situ ada komunitas ikan juga ya. Ada. Nah, ini saya pikir
ini bisa dikembangkan, ya kita mau komunikasi dengan stakeholder, ya. Artinya stakeholder ini memang perlu, tidak bisa ditinggalkan, dan kita dari pihak pemerintah kecamatan itu mau tidak mau harus berupaya untuk mengkomunikasikan ke OPD yang punya kaitannya untuk mengembangkan para UKM yang ada di Kecamatan Ibun. Tapi insya Allah mungkin saya juga akan berusaha, dan sudah kita membuat konsep bagaimana untuk mengkomunikasikan UMKM dengan dinas terkait untuk dilakukan peningkatan kualitas produk, kualitas market dan sebagainya. Ini ada OPD-OPD yang memang membidanginya gitu. Kalau kita diam, dari pemerintah setempat diam, ya kasihanlah masyarakat. Justru kita harus proaktif untuk mengkomunikasikan potensi yang ada di Kecamatan Ibun ini. Kita data berapa banyak, berapa komunitas, kemudian kita sondingkan ke OPD-OPD yang nanti bisa membidanginya. Mungkin yang pertama yang akan saya usulkan itu peningkatan kualitas dirinya dan kualitas produk. Berarti kan harus ada pelatihan. Ya. Ini yang harus diperbanyak, karena memang yang namanya UMKM itu orang yang mandiri, orang yang kreatif, ya, orang yang harus mampu berinovasi, apalagi berekspansi. Ya, saya pikir memang Kecamatan Ibun ini sudah produk-produknya sudah ada yang melalui dipasarkan melalui online, bahkan sudah luar biasa, ya, udah ke luar negeri. Termasuk potensi wisata, ya, ini identik ya, ada desa wisata itu, desanya pun punya wisata, apalagi yang secara alam luas yang memang dimiliki oleh perhutani ya, tidak salah. Di Kamojang itu ini kan sangat menunjang, dan alhamdulillah kebetulan saya sudah soan ke sana melihat alamnya luar biasa, ya. Bahkan kita sudah ngobrol-ngobrol kecil, ya. Baru 2 minggu udah. Alhamdulillah dengan pihak pengelolanya udah klik lah, bahwa kita insya Allah kita bahas bersama-sama, dan kita akan sondingkan dan kita undang untuk sama-sama bagaimana ke depan supaya Kecamatan Ibun ini baik itu UMKM maupun wisatanya bisa berkembang lebih maju lagi. Nah, terkait tadi peningkatan kualitas sumber daya manusianya, Pak. Ini mengenai pendidikan, berkaitan dengan pendidikan. Upaya dari pemerintah kecamatan ke depannya bagaimana, Pak, untuk Kecamatan Ibun? Ini kalau kaitannya pendidikan dan yang lainnya pun memang harus berbicara dari data dulu. Berapa banyak, berapa besar, apa yang dibutuhkan. Kaitannya pendidikan ini, yang pertama kan ada kewajiban pemerintah, ya, bahwa pemerintah punya kewajiban untuk menyekolahkan masyarakat yang memang tidak mampu, dan sekalipun yang mampu pun ya harus sekolah, ya. Jadi hal ini memang harus, data ini nanti akan kita olah, karena saya juga baru masih mengumpulkan data, dan nanti juga ada yang masih usia sekolah ya harus ke formal. Formal ini swasta maupun negeri harus mau menerimanya. Itu anak siapa atau dari mana, yang penting masyarakat Ibun itu harus sekolah. Kemudian ada pilihan yang memang dari usia, ya, artinya dia punya kegiatan dan dari usianya memang bukan usia sekolah. Ini ada lembaga non formal itu seperti PKBM. Saya yakin di sini PKBM-nya udah luar biasa lah. Itu yang dipimpin oleh Bu Hajah Yanti, ya, sama Bu Hajah Yuni kalau tidak salah, itu Az-Zahra sama Anur. Ini beliau itu menjadi panutan bukan hanya di Ibun saja, di kecamatan lain pun beliau sudah dikenal, dan kebetulan saya kenal dekat juga dengan beliau, ya. Dari awal beliau merintis, saya juga suka berbincang untuk kemajuan pendidikan non formal, dan kemudian juga mungkin ya perlu ini sosialisasi dibantu dari pihak pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, termasuk juga tim kreator Karang Taruna ini luar biasa. Terima kasih nih. Udah punya tim, udah punya alat, udah punya pengalaman, dan memang sepak terjangnya luar biasa, ya. Saya baru kenal aja udah klik, aduh alhamdulillah. Ini bisa membantu tugas saya gitu. Jadi saya itu udah satu poin ringan ya untuk sosialisasi kaitannya dengan potensi Kecamatan Ibun itu bagaimana dan mau dibagaimanakan. Apalagi kita juga sudah punya slogan baru ya, bahwa Kecamatan Ibun ini kan
bangkit ya. Maju. Ya, berarti bangkit dari kekurangan ya menjadi lebih maju. Nah, kemudian setelah datang saya ke sini, bangkit ini tetap, semangat ini harus ada ya. Kemudian kita olah lagi, harus ada kebersamaan ya untuk maju ya. Bersama ini memperkuat energi, memperkuat harapan ke depan bahwa Ibun ini karena memang sudah punya potensinya sangat sangat luar biasa. Ini makanya saya punya inspirasi, ya udahlah, selain bangkit kita tambah Kecamatan Ibun itu maju, kita bersama kita maju tuh ya. Jadi kita ngerangkul dan memang ini sudah kita launchingkan dari mulai kegiatan kemarin, yaitu senam ya. Komunitas senam sudah tahu bahwa kecamatan itu bangkit, Kecamatan Ibun itu adalah bersama kita maju, termasuk Pak Kades, Pak Sekdes, kemudian kemarin di komunitas apa itu, yang di mana, yang di pesantren mana, yang di atas di Kamojang yang kemarin saya, itu pun sama ya, itu sudah tersampaikan. Termasuk juga tadi kita ada kegiatan dengan Karang Taruna juga ya di desa Lampegang. Itu Karang Taruna juga, itu luar biasa di sini. Pokoknya Karang Taruna Kecamatan Ibun ini luar biasa ya. Baik Karang Taruna desa maupun kecamatan ini perlu diapresiasi. Mudah-mudahan dengan adanya kita berbincang di sini ya, masyarakat mendengar. Insya Allah kalau kita kualitasnya sudah teruji, orang juga akan ingin ketemu dengan kita, ingin banyak bertanya, belajar, dan kemudian ingin memberikan energi, apakah itu pemikiran, apakah itu materi, dan lain sebagainya. Saya yakin, dan ini terbukti bahwa membuka peluang untuk komunikasi, sosialisasi potensi Kecamatan Ibun seperti ini luar biasa. Tidak semua kecamatan ada yang mau peduli untuk membangun informasi seperti ini. Ini terima kasih Kang, ya udah luar biasanya. Sekalian Pak, pesan buat kaula muda Kecamatan Ibun nih Pak. Oke, mungkin saya punya pengalaman ya. Jadi dari sejak saya belajar bekerja sampai saat ini itu, yang pertama adalah, mungkin ini juga kita apresiasi juga ke Pak Bupati ya. Pak Bupati itu orangnya energik sekali ya. Pak Dr. HM Dadang Supriyatna SIPMS ini itu perlu ditauladani dari segi semangat, dari segi visi atau pemikirannya, dari segi ketahanan tubuhnya, dari segi wawasannya, lobby dan cara taktik, teknik berstrategi, cara bergaul, cara mengambil kebijakan, cara menyelesaikan persoalan. Ini perlu ditauladani beliau ya, karena saya juga salut ke beliau ya. Beliau adalah guru saya, pimpinan saya yang harus diteladani. Nah, untuk para pemuda, jadi berjuang teruslah, lakukan perubahan untuk maju ya. Lakukan minimal untuk diri sendiri yang terbaik dan untuk orang lain. Minimal satu hari satu aja kebaikan. Kali setahun berarti 1, 3, 5, 6 ya. Kebaikan 365 kali 1 tahun itu insya Allah nanti akan ketemu tahun yang berikutnya, itu orang akan istilahnya mengingat kita bahwa kita telah berkarya. Ya, jadi ini para Karang Taruna ya, mungkin kalau kata Pak Bupati itu kita harus mau kerja keras, mau kerja cerdas, mau kerja tuntas, dan mau kerja ikhlas. Ini rumus hidup ya yang saya alami, saya rasakan. Ini orang sukses itu demikian. Kemudian orang sukses itu menurut Pak Habibie ya, termasuk bahwa orang sukses itu bukan orang yang pintar. Orang yang sukses itu orang yang mau berusaha. Orang yang berusaha. Kalau muda ini ya tidak cukup sekolah saja, mau usahanya ada nggak untuk menyelesaikan, untuk mengejar sesuatu kesuksesan, dan mau juga belajar kepada yang gagal. Kenapa dia gagal? Pasti itu ada poin-poinnya ya. Bukan hanya belajar kepada yang sukses saja. Itu kalau tidak salah ini teori Renaldi Casaldi ya. Belajar kepada yang gagal, belajar kepada yang sukses. Nah, ini untuk kaum muda. Kalau muda ya, silakan bisa dicerna, nanti rasakan, lihat saja banyak orang sukses itu orang
memang yang pekerja keras. Itu mungkin Kang, ya. Siap. Ini luar Terima biasa kasih nih. ini. Untuk para kaula muda Kecamatan Ibun, khususnya umumnya untuk rekan-rekan muda saya di Kabupaten Bandung ya, Pak Ya. Camat. Siap. Ini Pak, terkait isu kesehatan nih di Kecamatan Ibun. Mudah-mudahan tahun ini udah 100% stunting. Upaya dari pemerintah kecamatan sendiri Pak untuk mengatasi masalah khususnya stunting dan penyakit menular di Kecamatan Ibun, Pak. Oh iya, memang ini merupakan tugas utama saya selaku camat ya. Stunting ini memang betul-betul harus ngambil langkah cepat. Dan alhamdulillah dari Kapus Ibun sama Sudi ya, ini sudah punya program untuk bagaimana penanganan stunting ini bisa dilakukan pendataan valid dan pelaksanaan pelayanannya cepat. Dan ini ada, kalau tidak salah ini ada program Rambo Kling ya. Jadi setiap hari Rabu ada mobil keliling. Ini luar biasa. Ini salah satu upaya pemerintah untuk dapat mengatasi stunting ya. Bahwa stunting ini memang tugas negara lah, tugas pemerintah, tugas saya juga sebagai camat kan itu. Dan selanjutnya ya secara otomatis harus bersama untuk melakukan menekan angka stunting ya. Jadi saya pikir ini Kecamatan Ibun ini luar biasa. Sudah pas saya kesini ya memang itu yang akan digarap ya. Termasuk juga mungkin program Pak Presiden kita ya yang makanan bergizi gratis ya. Alhamdulillah kita sudah sounding ke SPPG-nya ya, ke sana dilihat memang belum dimulai, masih tahap persiapan. Saat ini tuh udah 80% lebih lah persiapan sarana, termasuk juga personil yang nanti mungkin akan menjadi yang akan menjadi petugas di wilayah Kecamatan Cileunyi untuk para penerima manfaat dari MBG ini. Insya Allah. Kira-kira Pak kapan MBG-nya? Saya pikir saya lihat bangunannya sudah oke, cuman nanti sarana-sarana tinggal antara 20 atau kurang lagi ya, 20% kurang lah. Itu untuk itu terpenuhi ya mungkin ini nanti dilakukan pelayanan cepat ya. Jadi setelah lihat data kurang lebih sekitar 2000 berapa ya, kemarin itu saya lupa lagi, 2400 itu yang menjadi sasaran sementara ya. Itu belum termasuk ibu hamil kalau tidak salah. Ini baru siswa yang 2014. Iya, dari siswa dari mulai TK, SD, SMP, pesantren, kemudian ibu hamil, terus yang stunting ya, itu datanya masih belum terhimpun benar ya. Jadi kemarin itu. Dan saya juga mendorong untuk ya kepada teman-teman mitra kerja kecamatan ya harus segera memberikan data, nanti koordinasi baik dengan SPPG yang ada di Kecamatan Ibun ya, yang adanya di Cibeet. Dan saya juga sudah sosialisasikan kepada para kepala desa dan BPD, termasuk juga ketika saya berkunjung ada acara ini selalu disampaikan. Dan memang ini merupakan tugas pokok saya selaku camat Ibun di sini gitu ya. Nah, tadi terkait kesehatan sudah, ini terkait sosial budaya Pak. Upaya dari pemerintah kecamatan melalui pimpinan Bapak kedepannya bagaimana Pak? Saya pikir untuk sosial budaya sebetulnya kan sudah ada wadah ya. Itu yang disebut Paseban ya. Paseban punya kewajiban yang luar biasa untuk mewadahi para potensi-potensi seni ini, nanti diajak komunikasi, kemudian dicatat, dikomunikasikan, kemudian kalau sudah punya sarana untuk padepokan ya. Saya pikir ini makanya kemarin waktu saya ke Kamajang ya, itu kita akan mensondingkan para seni dan budayawan itu bisa tampil di sana. Jadi ketika ada wisatawan baik domestik maupun wisatawan luar mancanegara ya kita bisa memperkenalkan seni kita seperti di Bali kan itu ya sebetulnya sederhana cuman dikemasnya bagus, jadi memang luar biasa itu. Jadi itu merupakan paketan wisata bahwa nanti
seni budaya yang ada di Ibun itu bisa ditampilkan di tempat wisata yang memang sudah mancanegara ya, dan termasuk juga yang domestik ya. Mungkin nanti kita atur di mana titik-titiknya yang bisa tampil itu mengolah kreativitas seniman dan budayawan kan. Itu ini tugas kita semua lah, tugas camat, tugas Paseban untuk bagaimana merangkul, mengkomunikasikan mereka. Apalagi ya desa wisata ini kan simpul-simpulnya destinasi wisata ke depan yang lebih besar lagi. Ini baru dari desa, nanti kecamatan, kabupaten dan sebagainya. Seperti itulah. Ya, siap Pak. Mudah-mudahan terwujud dan terlaksana Pak. Amin, amin, amin. Ini tadi sosial budaya sudah, kesehatan sudah, ekonomi sudah. Ini tentang infrastruktur Pak. Dengan kondisi geografi Ibun, kebetulan berbatasan dengan Kabupaten Garut Pak, di ujung Kabupaten Bandung, dengan kecuraman yang tinggi. Kedepannya, menurut Bapak harus bagaimana Pak? Dan dampak ke masyarakat bagaimana? Nah, ini ya untuk para kepala desa, BPD dan para tokoh minimal mau mencatat dan mengkomunikasikan tentang sarana prasarana. Ketika memang ini sudah diperjuangkan melalui musrenbang ya, belum tercapai atau terpenuhi, terus saja kita perjuangkan ya, karena memang saya lihat ini kondisi medan jalan yang ada, khususnya jalan provinsi mungkin ya. Betul, kalau yang provinsi ada. Jalan provinsi yang tembus ke Garut itu pun memang kita perlu diperbaiki ya, baik itu salurannya, kemudian ada jalan yang kurang bagus. Mungkin nanti juga nih mudah-mudahan bisa mendengar dari dinas terkait baik itu provinsi maupun kabupaten, bisa lihat sama-sama, lihat lokasi tentang kondisi jalan yang ada dari Ibun menuju Garut. Karena memang ini ada kewenangan provinsi untuk melengkapi supaya pengguna jalan itu merasa nyaman ya, bahwa memang kondisinya waduh luar biasa lah. Yang saya tahu juga, saya kemarin sampai servis dulu mobil karena takut ya, remnya kan harus handal, kemudian yang lainnya juga harus betul-betul terjaga. Dan setelah saya masuk ke desa-desa ini, mungkin dari dinas terkait ya, PUPR juga mungkin insya Allah juga saya akan mencoba menginventarisir desa mana saja yang memang harus segera diperbaiki. Dan saya pikir memang ini harus segera diperbaiki. Mungkin nanti kepada Pak Kadis PUPR juga nanti bisa mendengar saya di sini. Pak Kadis, ayo kita sama-sama lihat ke lapangan apa yang bisa kita bantu masyarakat desa yang ada di Kecamatan Ibun. Dan memang saya pikir sudah secepatnya untuk ditangani jalan-jalan yang ada di Kecamatan Ibun harus nyaman ya. Kasihan masyarakat, kasihan pengguna jalan ya. Saya aja baru berapa hari di sini, waduh ini sepertinya perlu segeralah penanganan ya. Keseriusan Pak. Kalau Pak Kades sudah serius dengan BPD, mungkin sudah berulang-ulang membuat rancangan usulan untuk perbaikan jalan ya. Kemudian ada kendala di dalam proses penjaringan penentu penentu jalan itu harus dilaksanakan atau tidak perbaikannya di kabupaten kan, karena memang proses musrenbang kan proses dari bawah, dari musdes, kecamatan, kabupaten, ini ada proses. Tapi ya mudah-mudahan lah ada solusi lain. Pak Bupati juga mungkin mudah-mudahan mendengar, nanti bisa sama-sama pikirkan untuk wilayah Kecamatan Ibun. Memang perlu sekali jalannya diperbaiki ya. Jadi jalan desa itu aduh lah, saya pikir perlu supaya nyaman, supaya betah, supaya ini kalau jalan bagus peningkatan ekonomi masyarakat itu akan lebih cepat ya. Ini kan transportasi ini salah satu penunjang ya dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan. Ini Pak, harapan kami sebagai masyarakat, mungkin Pak Camat bisa memfasilitasi dan menyampaikan terkait bonus bantuan keuangan itu BKK, bonus produksi panas bumi Pak. Mudah-mudahan kedepannya Perbubnya bisa menyesuaikan dengan kondisi
kebutuhan desa gitu Pak. Oh iya iya iya. Itu mungkin bisa direvisi, direview ulang gitu Pak. Iya iya. Sementara kan ini normatif dengan anggaran-anggaran yang sudah ditentukan itu. Mungkin kedepannya bisa dikomunikasikan lagi dan diajak bicara desa-desa yang terkait. Gitu. Ini soalnya desa satu dengan desa yang lainnya kayak desa di kami aja di desa di Kecamatan Ibun 12 desa tuh kebutuhan beda-beda Pak. Oh iya betul. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu. Ini kemauan kami sebagai masyarakat itu Pak. Kan kalau dari program yang lain sudah jelas sama ada disamaratakan se-Indonesia. Kalau kami kan kebutuhannya beda. Mungkin tanggapan Bapak bagaimana Pak? Oh iya, saya pernah dengar ya. Cuman saya belum lihat jelas ke lapangan. Termasuk juga saya belum mempelajari secara utuh kaitannya dengan bagi hasil panas bumi ya. Bonus Produksi. Ya mudah-mudahan ini juga nanti saya dapat informasi. Jadi ketika kalau terlalu kaku dalam penggunaannya, ya ini akan bermasalah juga. Jadi akan tidak efektif. Mungkin pas yang membutuhkan jalan bagus, oke. Tapi kalau jalannya sudah bagus kemudian harus ditutup lagi dengan program jalan itu, saya pikir kurang efektif. Nah, itu ya, barangkali ini sebagai bahan pertimbangan untuk pembuat arah kebijakan, ya sebelum nanti untuk ada perubahan kebijakan, arah kebijakan itu memang seyogianya kita harus lihat dulu kondisi desa-desa yang ada di Ibun. Jadi supaya ini clear lah. Jadi jangan sampai nanti anggarannya besar tapi memang tumpang tindih ya. Jalannya masih bagus harus ke jalan. Karena itu ada kekakuan misalkan di dalam regulasi bahwa dana tersebut khusus hanya untuk perbaikan jalan. Ya kalau memang jalan desanya sudah dianggap bagus berarti kan bisa digeser kepada kebutuhan yang memang mendesak oleh masyarakat desa. Terima kasih Pak. Itu mungkin usulan kami buat yang pemegang kebijakan. Ini Pak, 2 pertanyaan terakhir. Pesan untuk para camat se-Indonesia dari Bapak Camat Ibun. Waduh, agak berat juga ya. Ya, kalau saya boleh bicara ya, jangan merasa lelah bekerja untuk kebaikan rakyat. Ya. Dengan berjuang untuk rakyat, insya Allah Allah mengetahui karya kita. Itu aja lah. Sumber. Nih pertanyaan terakhir Pak. Harapan Bapak mengenai kesempatan Ibun kedepannya bagaimana Pak? Saya pikir itu. Dari slogan tadi, saya ingin bersama Kecamatan Ibun bersama kita maju. Ya, kalau maju ini kan semuanya sudah terpenuhi ya. Ekonomi kerakyatan sudah stabil, kesejahteraannya dirasakan, masyarakatnya sekolah kan gitu ya, kemudian usahanya lancar, jalannya bagus, semualah sudah nyaman, ibadahnya tenang kan gitu ya, kemudian kekeluargaannya tumbuh kan gitu ya. Ini semua ya harus tercipta lah. Ibun itu memang saya pikir bisa terbentuk itu ya kalau konsepnya kita bareng sama duduk bersama-sama untuk kemajuan Ibun. Makanya saya baru beberapa hari terinspirasi, bangkit sudah, semangat sudah, masyarakatnya baik, produktif. Ini apa lagi nih? Oh, kebersamaan. Ya, kalau bersama energinya kan satu ditambah satu tambah satu jadi tambah kuat. Kebersamaan ini apa yang kita butuhkan? Ya kita pilah lagi secara musyawarah dan kita prioritaskan sehingga tujuan visi misi Pak Bupati itu insya Allah tercapai. Amin. Gitu. Mudah-mudahan Pak. Amin. Itulah pemirsa, kita di malam 17-an Agustus ini ngobrol dengan Bapak Camat, orang nomor 1 di Kecamatan Ibun. Mudah-mudahan beliau terakhir menjadi camat kali ini. Soalnya tadi hampir 14 tahun mengabdikan diri ya Pak di kecamatan aja. 18 10 tahunan lah. Paling tidak menjadi tadi sudah dispakan kemarin Sekdis, besok lusa kemana lagi? Kadis dulu mungkin biar barang aja gampang. Iya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan sehat. Ya. Kami doakan dari Ibun Kreatif ini bisa lebih maju juga. Amin. Dukungan dan dorongan doa restunya. Semoga sehat sekali lagi Pak. Sukses memimpin. Amin. Bermanfaat dan barokah. Amin. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada
Pak Kepala Desa, para tokoh Kecamatan Ibun, warga masyarakat seluruh, Bapak Ibu, adik-adik, para pemuda, ya, dan semuanya saya ucapkan terima kasih. Saya sudah merasa senang, merasa nyaman kerja di Kecamatan Ibun. Mudah-mudahan doa dan semangat dorongan semuanya menjadi berkah untuk warga Kecamatan Ibun. Itu saja Ulin Pak ya. Tadi apa Pak slogannya? Ibun bangkit, Ibun Bersama kita maju. Gitu. Oke Pak, coba. Oke. Ibun, Kecamatan Ibun bangkit. Kecamatan Ibun bersama kita maju. Oh, bersama kita maju. Iya, Kabupaten Bandung bedas, lebih bedas. Well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.